Masih ingat berita yang satu ini? Gue coba bacain dulu. Sebuah iPhone 8 terbaru dipajang di gerai iBox Central Park ya. Dengan harga iPhone 8, iPhone X ini dijual di harga 15 hingga 20 juta ya. Jadi ini adalah berita tahun 2018. So pada saat jauh dulu sekali, HP yang kalian lihat ini yang harganya 1 jutaan ini, dulunya harganya ya belasan juta. So apa yang terjadi ketika lu pakai HP ini di tahun 2024, tepatnya sudah mau tahun 2025. Apakah masih layak? Apakah hanya jadi sekedar pajangan aja? Apakah cuma cocok buat HP kedua? Apakah dipakai buat ngegame masih enak? Apakah gini gitu? Gue bakal bahas secara detail di video ini. Yang jelas kalau lu beli iPhone 8, lu tuh bakal dapat skor Antutu yang masih setengah jutaan, which is kalau V10 berarti sekitar 590 ribuan skor Antutunya. Yang dimana kalau lu nanya buat ngegame masih enak atau tidak, jawabannya buat game-game ringan masih bisa aja. Cuman gak terlalu rekomen karena layar kecil dan baterainya kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan HP yang sedikit lebih mahal, contoh kayak yang memang lagi gue pakai saat ini, yang lagi cukup intens gue review saat ini adalah Samsung Galaxy Note 20 yang harganya sekitar 3 juta, yang dimana 1 jutaan lebih mahal hal-hal dibandingkan iPhone 8. Handphone ini nih mempunyai performa yang gak jauh beda sama si Apple, khususnya iPhone 8 yang lagi kita bahas ya. So, jadi untuk masalah perbandingan performa, jujur di sini jauh lebih jos si iPhone. Kalau lu beli harga 3 jutaan seharga Samsung Note ini, lu bakal dapat performa yang lebih kencang daripada si Samsung ini. Samsung Galaxy Note 20 ini gua tes sendiri ya, V10 Antutu tembus di 540 ribu. Jadi kasar ya, dari sisi performa menurut gue ya, iPhone 8 ini lebih tinggi performanya ketimbang si Samsung Note 20 ini, meskipun Samsung Note 20 ini lebih mahal. So, memang ini cuman sekedar angka ya, cuman di lapangan ya memang cukup berasa ya, karena gue make kedua handphone ini juga sebelum review, gue juga coba otak-atik dan gue ngerasa handphone ini masih lebih lanjai ketimbang Samsung Note 20 yang lagi gue pakai saat ini. Nah, permasalahan berikutnya adalah ini nggak selera semua orang nih, layarnya kecil banget soalnya 4,7 inci. Memang pada zaman dulu tuh Apple tuh kayak berat gitu, dari 4 inci ke 4,7 tuh berat ya. Tapi faktanya sekarang kalau lu pengen nyaman pakai iPhone, minimal lu beli iPhone dengan generasi poni-ponian ya. Dengan generasi poni-ponian menurut gue banyak benefit yang bisa lu rasain. Contoh, banyak banget apps-apps, aplikasi-aplikasi yang beredar di iOS, yaitu sudah di-develop sehingga lebih nyaman dengan dimensi layar diagonal yang ada poninya. Buat lo pengguna iPhone yang masih pakai home button, mungkin ada beberapa aplikasi yang aplikasinya tuh di cut ya, diminimize gitu sehingga kurang nyaman kadang. Nah, kekurangannya iPhone 8 lagi boy, ini yang gue rasain ya, itu home button-nya. Mau dimanapun kalian beli, kalian harus tahu banget ya, minus home button ini adalah salah satu masalah yang sering terjadi. Entah itu sensitivitasnya, kadang diklik sekali agak-agak cepet ya responnya, itu karena udah faktor umur juga sih, nggak bisa disalahin juga. Sekarang ngomongin keseluruhan yang ada di iPhone 8 ini. Menurut gue ya, apa yang ada di iPhone 8 ini adalah salah satu desain yang menurut gue timeless. Timeless, bener-bener se-timeless ya. Kenapa? Karena timelessnya ini bukan dari sisi user ya, bukan dari segi usernya. User mungkin menganggap bagi sebagian orang, bahkan ini kejadian nyata ya, gue setiap ngontenin iPhone 8 ada beberapa komen, bang lu ngapain bahas iPhone 8 sih, itu kan udah HP purba gitu, HP apalah, HP sampah lah, apalah, udah mana zaman pakai iPhone 8 gitu-gitu. Ini bukan dari timeless dari sisi usernya, jelas ini timeless dari sisi si Apple-nya sendiri. Apple-nya sendiri sampai iPhone generasi terbaru, SE Gen yang paling baru pun, itu masih pakai basic dari iPhone 8. Ini menandakan bahwa si Apple-nya ini menganggap desain iPhone 8 ini timeless boy. Mereka tuh menganggap apa yang ada di iPhone 8 ini itu masih masih bisa di customize, masih oke, masih cocok buat mengikuti perkembangan zaman. Lu bisa lihat basic dari iPhone 8 masih ditanamin chipset A15 ya. Gue nggak tahu ya, entah ini karena masalah faktor ekonomi si Apple naruh desain iPhone 8 ini nggak ada perubahan, entah itu faktor memang desainnya sempurna bagi mereka. Yang jelas chipset A15 ini bukan chipset ecek-ecek. Even sampai gue bikin konten saat ini, A15 ini chipset yang ada di iPhone 13 ya, ditanamin di desain iPhone 8 ya.
Banyak banget desain-desain yang udah berubah, pihak-pihak lain, brand-brand lain, tapi si SE ini stay focus on design in iPhone 8 ya. Jadi inilah menurut gue kenapa desain iPhone 8 ini timeless. Ya gitulah jawaban gue. Nah kalau ngomongin soal kamera ya, di tahun 2025 di era gempuran Android yang kamera puluhan megapiksel, ada satu kelebihan yang selalu as always gue bilang, yaitu video recording ya. Udah tok, cuman video recording aja. Lu mau pakai buat kamera jepret ya, itu buat foto malam burik ya, terus potretnya jelek ya. Ya gitu-gitulah. Tapi selebihnya video recordingnya smooth banget, halus banget ya. Gue bisa bandingin ya. Gue bisa bisa taruhan ya. Lu boleh taruhan sama gue. Lu cari Android yang harga 3 juta, 4 juta, 5 juta, adu sama video recordingnya iPhone 8, iPhone SE ya. Itu serem banget men. Mereka tuh masih pakai home button. Tapi begitu diajak record ya, begitu diajak buat rekam video, itu seakan-akan tuh mereka itu kayak HP dengan chipset Antutu 1 juta lebih. itu yang gue rasain ya pakai iPhone 8 ya. Jadi kalau lu emang butuh sebuah HP yang udah cukup murah buat video recording, iPhone 8 salah satu jawabannya menurut gue. Yang paling murahnya ya, basicnya iPhone 8 menurut gue ya. Tapi kalau lu ada rezeki, gue lebih nyaranin lu beli iPhone SE aja dengan kamera yang desain iPhone 8 yang sama, karena software-nya lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan Android bang, gue maunya tapi Android bang yang harga 4 juta, 5 juta, lu bakal nyesel boy. Lu bakal nyesel. Karena gue udah ngetes. Android harga 4 juta, 5 juta, video recording. Itu sometimes apalagi di 4K, itu patah bergoyang kayak gempa bumi. Oke, lo harus pilih yang mantan flagship kalau itu. Tapi itu another topic lah, pembicaraan lain. Nanti kalau gue bahas di video ini bakal kepanjangan. Yang intinya secara garis besar gini loh, HP ini memang performanya bukan yang kenceng. Cuman dari performa yang standar itu kameranya boleh diadu ya untuk video recording. Udah itu tok lah untuk pembahasan kamera yang bisa gue tonjolin. Jadi di tahun 2025 handphone ini masih bisa eksis untuk video recording ya menurut gue. Nah untuk baterai, kalau di tahun 2025 pasti era gempurannya udah bukan 5.000 lagi. Mulai dari 5.500, 6.000 baterai pasti udah aneh-aneh tuh. Fast chargingnya 30 watt ke atas udah semua yakin gue. Menurut gue lo mendingan skip aja ke iPhone SE Gen 2. Kalau lo emang ada kepikiran buat beli iPhone 8 dipakai di tahun 2025. Tapi kalau memang rezeki lo cumannya adanya mampunya beli iPhone 8, oke, gak apa-apa beli aja iPhone 8. Mungkin kalau lu ada rezeki bisa upgrade. Ya kalau memang tuntutan kerjaan ya memang mengharuskan lu beli sebuah iPhone, ya udah saran gue iPhone 8 masih oke, tapi lu harus terima konsekuensinya yang dimana performanya tak sebaik handphone kekinian. Tapi kameranya masih lebih oke banget. Dan buat lu yang lagi pegang iPhone SE, jangan upgrade ke iPhone SE ketiga ya saran gue. Mendingan lu langsung skip aja deh, minimal iPhone 12. Kan udah ada lensa lebarnya tuh. Kenapa bukan iPhone 11 bang? Udah ada lensa lebarnya juga. Ampas. Lensa lebar iPhone 11 ampas ya. Gue harus ngomong apa adanya. Ampas ya. Sampah gitu. Anjir ngegas banget gue. Jadi kesimpulan gue ya, iPhone 8 ini di tahun 2025 buat dipakai pemakaian ringan masih oke. Kalau performanya diadu sama Android harga 1 juta 2 juta masih dilibas sama iPhone 8 ini. Yang memang iPhone 8 ini mempunyai kekurangan. Salah satu yang kurang enak adalah mungkin bagi sebagian pengguna masih berasa agak-agak panas ini HP.